Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pagi ini kita berada di Masjid Mutmainah. Alat-alat dalam tubuh yang paling penting. Yang pertama sekali itu otak. Iya. Itu kunci daripada semua gerakan kita, kunci di otak. Ada gerakan kita yang salah, misalnya kita lumpuh, itu di otak. Ada gerakan-gerakan yang gemetar-gemetaran, itu di otak. Ada yang perasaan-perasaan kesemutan, hilang perasaan dan sebagainya, itu di otak. Dan terakhir itu kalau kita tabrakan, kita tidak sadar, itu akibat pengaruh otak juga. Otak itu beratnya ya kira-kira 800 gram ya, sampai 1 kilo lah gitu ya. Kemudian alat yang kedua yang paling pokok juga itu jantung, Pak. Jantung. Itu semua kalau jantung sudah berhenti ya kita sudah berhenti hidup gitu. Sama dengan pentingnya dengan otak yang lebih kurang lah gitu ya. Dan ini jantung ini itu fungsinya itu kan mengalirkan darah, dan itu perlu kita jaga. Dan hal-hal yang mengganggu darah itu akan mengganggu jantung. Kalau kita tekan darah kita menjadi tinggi akibat misalnya penyakit gula, atau kita misalnya mudah stres, itu akan menyebabkan tekan darah meninggi, atau pengaruh makanan yang kita tidak dikontrol seperti makanan banyak lemak. Itu akan menyebabkan kemungkinan mempengaruhi pembuluh darah dan akan mengganggu meninggikan tekanan darah dan akan memperberat kerja jantung. Tentu itu perlu kita jaga. Yang ketiga itu ginjal. Ginjal ini semuanya yang kita makan itu kan semuanya dialirkan ke darah, kemudian dicuci di ginjal. Jadi ginjal ini penyaring. Penyaring ya. Ya. Jadi kalau saring itu rusak, maka rusaklah semuanya. Seperti kalau kita sakit ginjal itu racun darah kita akan meningkat seperti urium dalam istilah kedokterannya, itu racun darah itu akan mempengaruhi semuanya, kita akan mempengaruhi otak, dan itu bisa berakibat fatal. Samping itu juga yang tidak kalah pentingnya itu hati, Pak. Hati ini kan semuanya berubah makanan menjadi, yang kita makan ini kan semuanya menjadi apa? Menjadi daging, menjadi tulang, menjadi rambut, menjadi mata, segala macam. Itu yang mengolah itu hati, Pak. Jadi walaupun kita makan segalanya masuk perut, itu ada yang jadi kuku, ada yang jadi daging, ada yang jadi tulang, itu semuanya diolah di hati, kemudian dibagi-bagi ke seluruh tubuh. Jadi kalau ini terganggu, maka semuanya juga akan terganggu, metabolisme badan akan terganggu, dan kebanyakan akan mengganggu kesehatan. Jadi pada prinsipnya kita harus menjaga hal-hal yang pokok, hal-hal penting dalam badan kita itu. Bagaimana menjaganya? Secara umum itu kita perlu menjaga kesehatan. Yang pertama dengan olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin seperti Mahathir itu beliau tetap mengatakan itu rutin olahraga. Sudah 90 tahun beliau ya. 94 tahun lebih 95 lah barangkali sekarang. Yang kedua itu berpikir. Jadi otak kita itu mesti dijalankan terus, Pak. Jadi tidak boleh kita berhenti berpikir. Harus kita berusaha berpikir apa aja kegiatan kita manfaatkan kepala kita. Jadi harus berpikir terus, Pak ya. Harus berpikir terus. Tapi keberatan berpikir itu apa maksudnya tuh? Yang membuat lelah? Ya barangkali kehidupan putus asa barangkali ya. Putus asa, kemudian patah hati segala macam, jadi kita jadi buntu. Jadi dalam agama kita perlu sekali itu sabar gitu ya. Kemudian tidak berputus asa, berharap, berdoa. Jadi tetap ada harapan. Hidup ini penuh dengan harapan, Pak. Tanpa harapan ya seperti itulah jadinya. Dan yang ketiga itu pola makan. Nah ini pola makan kita sering lalai, sering lupa. Kalau kita sudah makmur, itu makan kita yang enak-enak, yang bergula, yang
lemak-lemak. Nah, itu sebetulnya lebih berpengaruh pada gangguan kesehatan, gula, darah tinggi, gangguan kolesterol segala macam. Dan barangkali saya setuju sekali dengan resep Mahathir itu. Jadi kita untuk sehat ini perlu olahraga yang rutin, kemudian berpikir yang rutin, tetap berpikir gitu, tetap berpikir, dan ketiga menjaga makanan, pola makan. Yang barangkali tentu sesuai dengan agama kita, tentu kita tetap berdoa, kita umur kita dipanjangkan, umur yang berkah itu. Saya kira sekian ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan kita tentang mata ini Pak, karena beliau ini adalah spesialis. Kan udah banyak yang kabur ini atau yang berkunang-kunang matanya kan. Iya Pak. Ya, saya sendiri kalau enggak agak jauh tuh mata itu dilihat agak udah sulit kan. Iya. Gimana nih Pak menjaga mata? Sebetulnya masih luas lagi ilmu kesehatan sebetulnya Pak. Tadi yang penting yang dibicarakan tadi kan yang alat-alat vital dalam badan. Iya. Di samping alat vital itu ada alat komunikasi kita dengan dunia luar. Iya. Apa alat komunikasi itu? Itulah yang dinamakan panca indera. Yang paling penting itu adalah mata. Itu berperan itu 85% untuk komunikasi kita dengan dunia luar. Kalau kita sudah buta, itu otomatis tinggal kemungkinan kita bisa berkomunikasi sebanyak 15%. Oh, tinggal 15% ya. Itu dengan perasaan, dengan penciuman, pembauman ya. Pembauan. Mata itu 80% berperan. Jadi panca indera yang paling pokok itu mata. Yang lain juga tidak tanpa menghilangkan fungsi lain juga. Jadi mata ini kelainannya yang semakin bertambah usia kita, itu proses alamiah akan berjalan, Pak. Apa itu proses alamiah? Itu proses penuaan. Dan kedokteran itu degenerasi. Jadi proses degenerasi itu pada mata itu menimbulkan katarak. Yang pertama sekali katarak itu bentuk penuaan pada mata. Kalau pada rambut kan putih. Pada kulit keriput gitu kan. Jadi alami itu Pak ya katarak. Alami itu. Bisa diobati itu Pak katarak. Penyakit katarak itu tidak bisa diobati. Dan pengobatan hanya dioperasi. Itu ya dibuang kataraknya itu. Oh gitu ya. Itu dan setelah dioperasi itu biasanya sembuh total lah. Iya. Pulih kembali. Pulih ya. Sebulan. Kalau saraf-sarafnya yang lebih baik. Gitu. Jadi pada umurnya usia 70 tahun ke atas itu sudah ada kataraknya Pak. Iya. Karena 50-an, 40-an sudah ada mulai. Tapi kalau 80-an itu biasanya boleh katakan sudah semuanya ada katarak, cuma dalam tingkatannya yang berbeda-beda itu. Derajatnya berbeda-beda, ada yang masih ringan, ada yang sedang, ada yang sudah berat yang harus dioperasi. Jadi itulah kira-kira yang paling penting, samping penyakit-penyakit yang lain seperti mata merah, penyakit saraf mata, glaukoma gitu. Ya, terima kasih Pak Dokter ya. Sama-sama. Pak Reza, ini silakan. Kan udah kita dengar ini dari Pak Dokter terkait juga dengan kegiatan kita di masjid karena Ustadz ini kan pengurus masjid ini. Nah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Agak keraskan aja suaranya. Terima kasih kita bisa tampil di video kali ini. Kita sekarang berada di Masjid Mutmainnah Bawah Asam, Koto Panjang, Kelurahan Koto Panjang Ikopoto, dekat lampu merah Simpang Bypass Lubuk Menturun, Arah ke Tabing. Jadi di masjid kita ini alhamdulillah
kita ada punya kegiatan cukup spesifik, yaitu kita sebut dengan subuh mubarakah. Artinya kegiatan subuh yang insya Allah diberkahi Allah. Di dalam acara subuh mubarakah ini, main program kita itu adalah ceramah oleh Ustadz tetap kita, itu adalah sekali sepekan, dan itu jelas hari Ahad, dan sesudah subuh itu kita laksanakan tausiah dari setiap Ustadz setiap Ahad tersebut. Dan sesudah ceramah tausiah itu kita makan bersama, sarapan bersama. Nah, itu macam-macam menunya itu. Ada lontong, kadang-kadang ada risoles, ada pulut, pokoknya macam-macam. Kreasi daripada jamaah ibu-ibu. Dan ini alhamdulillah sudah berlangsung sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Alhamdulillah sekitar 2 tahun. Enggak ada absen ya. Tetap lanjut. Selalu ini kita laksanakan, dan ini alhamdulillah memberikan dampak. Sebagaimana niat daripada kegiatan ini adalah untuk silaturahmi, mempererat persahabatan sesama jamaah, dan kita cukup rasakan bahwasanya dampaknya ada dengan acara kita melakukan sarapan pagi bersama ini di subuh mubarakah di Masjid Muhammadiyah. Demikian saja, Ustaz. Ya, Pak, silakan tambahkan. Tambahkan apa lagi tambahnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya saya ini aja makmum aja. Makmum aja. Jadi pengikut saya ini di sini memang belum lama lagi, kira 2 tahun dan tetap sini. Setahun lah tetap sini. Bisa dinegeri orang semua. Alhamdulillah di sini sekarang. Iya. Ya, orang merantau. Kemana merantau, Pak? Kau merantau cuma semuanya menjauh. Ada NTB, ada ke Sulawesi, ada ke Irian. Ada ke mana? Ke Balikpapan, Samarinda. Bertugas sebagai pangkalan di Jakarta. Pos Jakarta. Apa namanya tuh? Jatinegara. Enggak, markasnya. Maka biasa aja, orang pengusaha lah. Oh gitu ya. Pengusaha. Pedagang lah ya. Pedagang. Jadi karena masalah ini kita keluarga pulang sini. Ya, tahun 2008 nggak balik lagi. Ya paling sebentar anak dari Jakarta. Nah, begitu aja lagi. Berapa tahun merantau, Pak? Ya, tahun 65 Pak. 65 sampai 63 sampai ya 2008. Berarti cukup lama, Pak. Ya putar-putar aja lah. Inilah mudah-mudahan ini silaturahmi. Kalian dapat pencerahan dari Pak Dokter. Ini. Intinya kepada Pak Dokter kita mengucapkan terima kasih lah. Nasihat-nasihat beliau tentang kesehatan, apalagi bagi yang muda-muda. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa di-share, like dan subscribe. Ya, Ustaz ya. Sehingga viral dia karena manfaatnya besar ini untuk umat. Barangkali itu saja. Mungkin ada tambahan Pak Dokter? Cukup. Ustaz Reza? Cukup. Oke. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.